Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnutul Putri dengan NIM 2215050146. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran karya Tantawi Jauhari. Di mana nama beliau itu Tantawi bin Jauhari Al-Misri, lahir pada tahun 1287 Hijriah atau 1826 Masehi di Mesir bagian timur, dan wafat beliau pada tahun 1345 Hijriah atau 1940 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau lahirnya di keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang petani. Beliau memiliki semangat tinggi atau besar dan cinta terhadap agama. Pendidikan beliau yang pertama yaitu sejak belajar dengan ayah dan pamannya Sa'labi sembari membantu ayahnya bertani. Ia sekolah di kota Gar. Ia dilanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo. Ketika masih di Al-Azhar, beliau berjumpa dengan M. Abduh. Dari sini beliau mendapat inspirasi untuk ikut dalam pembaharuan Islam. Setelah lulus, beliau melanjutkan ke Universitas Darul Ulum selesai tahun 1893 Masehi, dan setelahnya studi selesai diamanahkan di pendidikan Ibtidaiyah Sanawiyah dan beliau itu mengajar untuk filsafat dan Al-Jami'ah Al-Misriyah tahun 1912 Masehi. Beliau disebut juga dengan sebagai pembentuk dari Al-Muslim yang baru lahir saat itu tahun 1930-an, dan karena tafsir beliau yang menjelaskan tentang makhluk Tuhan seperti serangga, laba-laba, semut, dan menyatakan dirinya lahir di antara keajaiban dunia, keindahan alam serta kesempurnaan bumi. Kitab beliau terdiri dari 13 jilid dan 26 juz. Kitab satu kali dicetak oleh Mustafa Al-Halabi tahun 354 Hijriah atau 1930 Masehi. Tafsir ini beliau menulisnya mulai ia mengajar di Dar al-Ulum. Alasan beliau menulis ini, dulu beliau ini suka melihat keajaiban alam, mengagumi dan merindukan keindahannya seperti revolusi matahari, perjalanan bulan, awan yang bergerak, dan lain-lain. Jadi ini memperlihatkan ke manusia bahwa alam semesta ini berjalan dengan teratur dan sesuai dengan tugasnya. Terus alasan penamaannya, menamai kitab tafsir ini dengan Mutiara Al-Jauhari karena beliau melihat bahwa Al-Quran berisi himpunan ayat-ayat kauniyah sebagai mutiara yang di dalamnya mengandung isyarat ilmiah dan penggantian segala ilmu pengetahuan. Coraknya ada dua, yaitu corak penafsiran ini dengan metode tahlili. Beliau memasukkan semuanya, apapun yang diskusinya seperti asbabun nuzul, muhasabah atau gambar ilustrasi, dan itu. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran secara ilmiah dan dengan mengambil pendapat ulama pakar yang ada baik di barat dan timur. Sistematikanya, setiap jilid kitabnya terdapat ayat pembuka, memulai penafsiran awal surat dengan membuat on-time penafsiran dan mengelompokkan satu atau lebih tepat yang akan ditafsirkan dalam satu tema. Menjelaskan penafsiran lafaz atau tafsir lafzi. Terus ada di sini kelebihan dan kekurangan beliau, yaitu kelebihannya bentuk penyajiannya sistematis dan analitis dan tidak menggunakan kisah Israiliyat, atau adanya penambahan gambar-gambar sebagai penjelasan informasi mengenai keindahan dan semesta, memberikan jawaban terhadap pendapat sebagai kaum muslim bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu sains. Dan kekurangannya, pembahasan ini terlalu panjang sehingga makna inti dari ayat sering berantakan.
atau terabaikan. Yang kedua, mengklaim bahwa penafsiranlah sebagai satu-satunya yang benar dan sesuai perkembangan zaman dan tuntunan Al-Quran. Terus terlalu berlebihan menggunakan teori. Tujuan penulisan ini yaitu mengembalikan umat Islam pada posisi unggul dalam peradaban modern dengan landasan teologis dan ilmiah yang kokoh dan sekaligus menegakkan revolusi Al-Quran di era kontemporer. Jadi cirinya memadukan tafsir klasik dengan penjelasan ilmiah modern dan tetap merujuk pada riwayat sahabat tabi'in dan tafsir terdahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.